Budidaya ikan nila merupakan kegiatan yang menarik dan menguntungkan, tetapi keberhasilan budidaya ini sangat tergantung pada pemilihan bibit yang tepat. Bibit ikan nila monoseks adalah bibit yang telah dipilah berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam konteks budidaya ikan nila, pilihan yang umum dilakukan adalah menghasilkan bibit ikan nila yang semuanya berjenis kelamin jantan atau betina. Pemilihan ini bertujuan untuk menghindari pertumbuhan populasi yang tidak terkendali dan mengoptimalkan pertumbuhan ikan. Memilih bibit ikan nila jantan dengan cermat adalah langkah penting untuk mencapai produksi yang optimal. Dalam video ini, kita akan menjelaskan secara detail langkah-langkah dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat memilih bibit ikan nila jantan. Bibit ikan nila monoseks cenderung tumbuh lebih cepat karena tidak terjadi persaingan dalam pertumbuhan antara jantan dan betina. Hal ini dapat menghasilkan ikan nila yang siap panen dalam waktu yang lebih singkat. Dengan menggunakan bibit ikan nila monoseks, peternak dapat menghindari masalah yang mungkin timbul akibat reproduksi tidak terkendali. Populasi ikan yang terkontrol memudahkan manajemen dan perawatan. Selain itu, bibit ikan nila monoseks memberikan tingkat konsistensi yang tinggi dalam pertumbuhan dan ukuran ikan. Ini memudahkan perencanaan panen dan pengelolaan stok ikan. Dengan hanya memiliki satu jenis kelamin ikan dalam kolam, efisiensi pakan dapat ditingkatkan karena tidak ada energi yang dihabiskan untuk reproduksi. Membedakan antara bibit ikan nila jantan dan betina bisa menjadi tugas yang sulit jika Anda tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup. Ada beberapa cara umum yang bisa sobat lakukan untuk membedakan ikan nila jantan dan betina. Ikan nila jantan dan betina umumnya memiliki perbedaan dalam bentuk tubuh mereka. Bibit ikan nila jantan cenderung memiliki tubuh yang lebih panjang dan ramping dibandingkan dengan betina. Sirip dubur pada ikan nila jantan biasanya lebih panjang dan lebih tajam. Sementara itu, ikan nila betina memiliki tubuh yang cenderung lebih besar dan bulat, terutama di area perut. Artinya, sirip ikan jantan pada bagian ini terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan yang betina. Selama periode pemijahan, ikan nila jantan dapat menunjukkan perubahan warna yang lebih mencolok dan pigmen yang lebih intens. Warna yang cerah dan pigmen yang baik dapat menjadi indikasi kesehatan dan vitalitas bibit. Perhatikan bagian kepala ikan nila. Bibit ikan nila jantan juga mungkin memiliki bibir yang lebih besar dan dahi yang lebih menonjol. Di sisi lain, ikan nila betina cenderung memiliki bibir dan dahi yang lebih kecil dan lebih rata. Beberapa spesies ikan nila, seperti ikan nila gift, memiliki kecenderungan untuk memproduksi bibit monoseksual secara alami dan konsisten. Dari sini kita bisa mendapatkan bibit ikan nila dengan satu jenis kelamin, baik itu jantan atau betina. Namun, kebanyakan lebih pembudidaya memilih bibit jantan karena baik dalam pertumbuhan tubuhnya. Namun, tidak semua jenis ikan nila bisa memproduksi bibit monoseks. Oleh karena itu, muncullah cara baru untuk memproduksi bibit monoseks, yaitu dengan pengendalian hormon. Metode pengendalian hormon merupakan salah satu pendekatan lain yang biasa digunakan untuk memproduksi bibit ikan nila jantan secara selektif. Proses ini melibatkan manipulasi hormonal untuk menghasilkan populasi ikan yang sebagian besar atau sepenuhnya terdiri dari individu jantan. Penggunaan hormon dapat digunakan untuk mengendalikan jenis kelamin ikan nila. Pemilihan metode ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang prosedur dan dosis yang tepat. Metode pengendalian hormon melibatkan pemberian hormon tertentu untuk mengubah atau mengarahkan perkembangan seksual ikan. Proses ini memanipulasi keseimbangan hormon seks untuk mempengaruhi jenis kelamin yang dominan dalam populasi. Hormon yang umumnya digunakan dalam metode pengendalian hormon untuk ikan nila adalah hormon seperti 17-alpha-metiltestosterone atau biasa disebut dengan MT. Hormon ini dapat memberikan efek feminisasi atau maskulinisasi pada ikan, tergantung pada dosis dan tahapan perkembangan. Pemberian hormon biasanya dilakukan pada tahap awal kehidupan ikan, terutama pada fase larva atau benih. Ini memungkinkan efek hormon bekerja pada perkembangan seksual ikan secara signifikan. Sobat perlu menentukan dosis hormon yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa menimbulkan dampak negatif pada kesehatan ikan. Dosis yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan deformitas. Perhatikan petunjuk penggunaan dengan cermat dan sesuaikan dengan kondisi ikan yang sedang sobat budidayakan. Untuk memastikan keuntungan optimal,
Pemahaman yang mendalam tentang semua elemen biaya yang terlibat dalam produksi bibit ikan nila jantan sangat penting. Tentu saja, biaya awal melibatkan pembelian bibit ikan nila jantan berkualitas. Harga bibit ini dapat bervariasi tergantung pada jenis ikan, ukuran, dan kualitas genetik. Semakin baik kualitasnya, semakin banyak pula anggaran yang harus dikeluarkan. Penting untuk memilih bibit yang sehat dan sesuai dengan tujuan budidaya Anda. Selain itu, budidaya ikan nila yang baik memerlukan sejumlah keahlian khusus untuk memastikan operasional yang efisien, kesehatan ikan yang optimal, dan keberlanjutan bisnis. Penggunaan hormon atau teknik pemilahan jenis kelamin memerlukan keahlian khusus. Ini melibatkan pemahaman tentang keragaman genetik, pemilihan strain yang tepat, dan pemantauan performa genetik dalam budidaya. Kesalahan dalam implementasi dapat memengaruhi hasil produksi. Bibit ikan nila monoseks dapat menjadi pilihan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dalam budidaya ikan nila. Meskipun ada tantangan tertentu, manfaatnya yang signifikan dalam hal pertumbuhan yang cepat, penghindaran reproduksi tidak terkendali, dan produksi yang lebih konsisten membuatnya menjadi pilihan menarik bagi peternak ikan yang ingin meningkatkan efisiensi budidayanya. Sebelum mengadopsi metode ini, perbanyaklah ilmu dari berbagai sumber. Konsultasikan dengan ahli perikanan atau pembudidaya ikan yang sudah berpengalaman untuk memastikan implementasi yang tepat dan sukses.